Halo, assalamualaikum Mas Bro, jumpa lagi dengan kita, dengan tim yang Super King Series tentunya. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas unit, mereview, atau mengetes ya. Nah, di video kali ini kita mau menanggapi video sebelumnya yang kemarin kebetulan booming ya, rame. Jadi mungkin ada salah paham ya. Nah, dan sebelumnya saya mau mohon maaf dulu untuk ownernya atau mungkin resellernya atau mungkin keluarga besarnya ya. Nah, karena saya baru dapat kiriman video dari salah seorang ya yang WA saya, mengirimi saya link video dan saya lihat. Jadi saya mau mengklarifikasi atau menjawab ya. Jadi gini, untuk keluarga besarnya Pak Sopati maupun Apace, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak ada niat untuk menjatuhkan, menjelekkan atau bahkan merugikan Anda. Nah, jadi singkat cerita kemarin memang ada yang servis ke kita, itu unitnya baru dan memang nggak bisa dipakai, jebol. Nah, itu kita servis sesuai kenyataan, kita perbaiki apa adanya. Nah, kan seperti itu ya Mas Kentung ya. Iya. Nah, yang punya juga bahkan datang ke sini. Nah, jadi di video tersebut kita bikin video itu biar real. Memang unitnya nggak bisa dipakai dan memang manunya itu jebol Mas, seperti itu. Nah, terus dari videonya juragannya Pak Sopati itu menyebut saya, Mas ini yang kemarin saya dapat video dari ini yang membahas senapan saya Pak Sopati. Nah, katanya saya itu mungkin hilap atau mungkin jangan terlihat kebodohannya seperti itu kan. Terus ada lagi saya itu dari video tersebut saya mengambil keuntungan seakan-akan biar kamu dapat banyak servisan kayak gitu. Nah, jadi gini Mas atau Pak atau Mbah atau apalah ya. Jadi gini, saya itu bukan seorang tukang servis sebenarnya Mas. Saya servis itu saya hanya membantu Mas. Nah, apalagi ada orang datang ke sini minta tolong untuk memperbaiki. Nah, apalagi itu merek lain. Jadi saya tuh sebenarnya nggak mau Mas, tapi nanti pasti dibilangnya gini, mentang-mentang aku ratuku konggonmu aku kon dandan pegah. Nah, saya kan juga nggak enak Mas, seperti itu. Jadi di situ akhirnya kan timbul nggak enak saya juga Mas, kayak gitu. Nah, terus saya ini bukan tukang servis, saya ini juga sama seperti sampean, saya juga pengrajin. Cuma kita ada sedikit perbedaan Mas. Sampean produknya massal, kalau saya produknya hanya custom atau indenan. Itu dari dulu, dari 2014 sampai sekarang produk saya itu memang hanya indenan. Dan mungkin produk saya nggak sebanyak produk sampean. Saya nggak banyak-banyak produksi. Cuman intinya saya sama, saya juga seorang pengrajin. Itu banyak ini yang mau saya bikin juga ada. Nah, ini terus itu gantung-gantung itu belakang itu yang sudah jadi juga. Nah, terus untuk servis-servisan ya itu banyak di sana. Terus ini, nah itu belum yang ada di bungkusan itu. Nah, jadi ya seperti itu Mas. Nah, terus masalah konstruksi sampean yang sampean mau kasih paham saya suruh mampir ke sana dan lain sebagainya. Sebelumnya mohon maaf sekali Mas ya. Saya ini kan sering dimintai tolong untuk servis, untuk upgrade ya kan. Jadi saya tuh banyak tahu Mas konstruksinya masing-masing pengrajin, masing-masing merek. Karena gini, kita memang mungkin beda konstruksi, memang beda. Cuman ya saya tetap paham Mas dengan masing-masing konstruksinya. Nah, seperti mano jebol, kata sampean Pak Supati perbaikannya cukup gampang. Iya bener Mas. Menurut saya memang konstruksi sampean sebenarnya kalau itu cukup gampang perbaikannya manonya Mas. Karena modelnya kan gelas cepit. Seperti itu. Nah, jadi ya memang cukup gampang. Terus yang sampean praktekkan, Mas, ini kalau manonya itu ibaratnya, nah ini saya contohkan ya. Ini ibaratnya ini yang di besi punya sampean. Nah, ini seperti ini. Kalau kencang dia rapat Mas, ya positif Mas. Semua konstruksi, mau yang ada rumahnya seperti ini, mau yang seperti bocap itu, yang langsung, atau mau yang ada rumah sambutnya lagi, yang seperti PCP itu Mas.
Nah itu, nah model baut itu, nah yang dekat pompa itu, nah itu kan modelnya ada sambutnya. Nah itu sama mas, tetap sama itu sistem kerjanya mas. Kalau ini dikenceng, ya tetap rapet dengan catatan. Kalau yang lainnya normal mas, tetap rapet. Ketika sampai buka ya tetap angin akan keluar. Karena kenapa? Ya karena ini mas antara ujung ini dengan penyekatnya yang di dalam, entah itu teflon, entah itu karet. Nah dia kan nempel, otomatis rapet. Kalau kenduk, otomatis buka ya jelas anginnya akan keluar kan seperti itu. Nah ini kita bahas kan konstruksi sampean. Nah, konstruksi sampean itu kita umpamakan ini aja mas ya, baut ya. Ini kan gini punya sampean mas. Ini di lubang ya, jadi ada lubangnya kecil. Nah ini kan sampean las, gini, baratnya pipa, sampean las kayak gini. Cuman sampean titik 1, 2, 3, 4 atau berapa nggak sampean kelilingi ya. Nah mungkin bagi orang awam ya, yang sampean maksud itu dikiranya saya mempermasalahkan karena las-lasannya ini nggak full ruwapet gitu. Bukan mas, itu gini. Jadi kan ini kan sistem kerja punya sampean kayak gini tuh. Ini ibaratnya teflon, dalamnya sini. Nah, terus nanti kan ini begitu, ini anggaplah ini mano ya. Ini sampean deratkan kayak gini. Nah, nanti kan ini bakal nyepit si teflon ini mas. Jadi nyepit si teflon. Nah, otomatis angin tadi kan lewatnya sini aja mas. Lubangan ini ya, lubangan ini nembus ke pipa ini kan. Untuk samping-sampingnya kan, itu otomatis kan udah kejepit jadi rapet. Maksud sampean kan seperti itu toh. Saya juga tahu mas. Cuman masalahnya kan gini mas. Ini kalau sudah dirapetkan, sudah dikencengkan, masih keluar, masih bocor, itu berarti ada indikasi lain mas. Indikasinya apa? Kemungkinan las-lasannya kalah jadi ngangkat kayak gini. Jadi mau dikencengkan sekenceng apapun, ya tetap dia kemungkinan besar akan seperti ini mas. Baratnya baut ini ya, ini semakin dikencangkan ke atas, otomatis ini akan semakin ngangkat kayak gini mas. Jadi tetap nggak bisa kenceng, kecuali las-lasnya ini memang nggak ada ciri atau nggak ada cacat atau kuat. Jadi benar seperti yang saya praktekkan di video. Kendorkan, masukkan air, bluk 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 bluk, diangkat lagi sampai kencengan, nggak bocor. Ya benar memang teknisnya seperti itu mas. Itu hampir di semua konstruksi sama. Cuman yaitu punya sampean itu kendalanya memang seperti itu. Dan di video saya sudah bilang kalau dilas itu bisa dilas lagi itu menggunakan las stainless karena bahannya stainless. Nah di situ saya kan sudah menjelaskan saya nggak punya las TIG ataupun kawat las stainless. Nah jadi saya tanya sama yang punya, saya bisa bantu perbaiki, tapi yaitu konstruksinya bisanya kita ngasih rumahan. Nah seperti ini ibaratnya kita masukkan, kita kasih rumahan di dalamnya, kita derat kan seperti itu. Nah jadi pokok permasalahannya itu mas. Jadi bukan kok, saya tuh bukannya nggak paham konstruksi sampean, saya paham. Terus sampean kan di video itu kalau saya tuh tukang servis, saya nyari popularitas, saya nyari keuntungan dari mungkin YouTube atau lain sebagainya. Oh enggak mas, enggak ada seperti itu saya. Kalau saya di dunia senapan ini mas, saya untuk apa namanya berkarya ya. Jadi saya tujuan saya itu berkarya, kemungkinan suatu hari unit-unit karya saya bisa dikenang, itu aja sih mas. Jadi nggak ada mas mau cari panggung, wah gini-gini, oh nggak ada mas. Dan satu lagi mas, saya pikir sekelasnya Pasopati, produk yang besar ya kan, kalau direview kalau memang ada kesalahan itu harusnya diperbaiki gitu. Bukannya kok malah bikin video protes sama saya seakan-akan saya ini anak baru yang nggak paham gini gitu. Nah itu salah mas, jangan seperti itu. Saya nggak ada niat untuk mengajak perang, untuk mengajak ribut atau saling menjatuhkan, nggak ada mas. Saya tuh prinsipnya gampang loh mas. Orang mau beli unit saya silakan, enggak ya enggak apa-apa mas. Karena kenapa mas? Kita di Sumatera ini beda dengan di Jawa. Sampai di Jawa mungkin mengerjakan orang dengan gaji 2 juta banyak mas yang mau. Dengan gaji 3 juta banyak yang mau mas. Ini di Sumatera mas. Sampai gaji segitu susah di sini mas nyari orangnya mas.
Jadi saya nggak ribet-ribet sih mas kalau di dunia senapan itu. Dan saya kalau di sini lebih ke fokus, saya ke perkebunan sih sebenarnya mas. Saya di senapan tuh hanya untuk eksistensi saja, untuk memang saya hobi di situ itu aja. Jadi jangan salah paham kalau saya mereview unit-unit sobat-sobat semua. Nah, saya dulu tuh sebenarnya udah lama mas di YouTube Senapan Big Game tuh, saya udah lama karena unit YouTube saya sering diblokir mas, saya bikin YouTube baru lagi seperti itu. Terus ada lagi, kita servis unit-unit itu udah lupa mas ya, unit-unit yang gagal produk dan lain sebagainya. Cuman kita dulu memang nggak sempet bikin videonya, dan kita kalau mau bikin dari dulu banyak mas, yang dari kelemahan yang dari unit sampean, unit lain-lain itu banyak mas. Seperti gejlok, untung sekarang udah diambil sih mas, kemarin ada. Nah itu ada kelemahan, memang masing-masing produsen pasti punya kelemahan. Nah kita sebagai produsen, kalau ada orang yang review terus ada itu, ya kita perbaiki mas, jangan protes. Nah jangan seakan-akan malah ganti membalas, itu ya nggak enak aja mas. Kalau untuk rezeki sampean bilang nanti takutnya, wah nanti gara-gara videomu pembeliku berkurang. Oh ya enggak mas, dengan edukasi tetap ada mas. Itu kan hanya kesalahannya itu kalau menurut saya itu di las-lasannya ini. Jadi lasannya ini udah nggak kuat lagi. Nah terus sampai memberi contoh, saya dikencangkan loh. Yang punya unit itu juga udah tahu mas, kalau itu solusi pertamanya pasti dikencangkan gitu. Terus zaman sekarang loh mas, orang itu modern mas, udah banyak yang istilahnya bikin tutorial dan lain sebagainya, kalau bocor gimana. Dan dia bisa beli online kok, ya pasti dia bisa lihat lah tutorial cara dandannya. Nah, kemarin juga saya tanya, udah orangnya udah dikumpal, udah gini-gini, masih seperti itu katanya. Dan yang paling kenceng memang bocornya dari sininya kayak gitu mas. Dan di sini juga kemarin udah saya coba kencangkan mas, masih juga bocor kayak gitu. Terus kita kalau nyoba mas, kalau yang ada teflonnya, misal ini teflon kayak gini ya, teflon kayak gini, itu kita coba. Kalau yang model rumahan kayak gini, itu kita kencangkan pol, masih bocor enggak kan kayak gitu. Terus kita buka lagi atau kita ganti pakai karet. Kalau sudah kita kencangkan pol sampai manonya nggak mau naik mas, kita pompa manonya nggak mau naik, udah nutup berarti kan itu masih bocor. Berarti kan yang bocor dari paknya kayak gini, kalau yang ada paknya. Nah kan itu. Nah jadi di sini saya nggak perlu panjang lebar untuk menjelaskan konstruksi. Tentu semua teman-teman tahu semua konstruksi mano kalau dikendorkan bocor, dikencengkan juga rapat, itu kalau faktor lainnya tidak ada kerusakan kan, seperti itu mas. Jadi semisal sini mas, nah semisal unit-unit yang seperti ini ya, nah ini sama, ini kalau dikendorkan pasti bocor, dikencangkan rapat. Nah kalau sudah dikencangkan dia masih bocor, nah ya walaupun yang seperti tanam ini pasti ada kesalahan lainnya, apa mungkin pak dalamnya ini ada yang sobek kan, seperti itu. Nah terus nah ini yang kemarin nanya full stainless, ini masih proses ya. Terus yang ini mas, nih bocap ini yang saya bilang ini ya, nah ini sama mas, ini kalau dikendorkan ya pasti bocor. Nah kalau dikencangkan ya pasti rapat. Nah kalau sudah dikencangkan masih bocor, kalau yang seperti ini kemungkinan kan kalau teflon ini berarti teflonnya cacat kayak gitu. Kalau yang ini karena nggak ada rumahnya lagi, nggak ada faktor lain, nggak, itu kan nyatu. Nah kalau yang ini modelnya dalamnya sambut mas. Nah ini, nah kalau kencangan dari kebocoran pasti sambut-sambutnya ada yang mengalami kerusakan kayak gitu. Nah kalau kita kan modelnya kayak gini ya, unit kita nggak bagus kok mas ya, cuman seperti itulah ya, apa adanya kan kita ya. Nah jadi itu ya penjelasan dari saya. Kalau sampean bilang saya suruh belajar ke sana, saya suruh mampir, mungkin sampean hilap, jangan terlihat bodoh. Nah itu
ya mohon maaf sekali Mas, mungkin video saya menyinggung sampean dan rekan-rekan, tapi di situ saya nggak ada niat untuk menyinggung, nggak ada niat untuk menjadikan kita perpecahan. Ya karena intinya gini Mas, kita sama-sama pengrajin ya kan, kita sama-sama tahu ya, memang mungkin saat ini memang terjadi perang dagang dan lain sebagainya, cuman seharusnya kita sesama pelaku usaha ekonomi kreatif Indonesia itu caranya kita harus memajukan gimana apa namanya UMKM kita itu semakin maju, bukan malah menganggap suatu persaingan dan lain sebagainya. Itu tujuan saya membuat video itu cuman ingin mengedukasi, dan memang kalau memang seperti itu ya seperti itu saja. Nah, di akhir video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pihak-pihak lain yang merasa tersinggung dengan video-video saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain video.